Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1746 sampai bab 1748. Ye Chong meminta Jiu Si bersembunyi di tempat yang aman terlebih dahulu, sementara dia berurusan dengan Niu Einstein sendirian. 9 ular tahu bahwa mereka ada di sini dan tidak bisa membantu banyak. Mereka hanya bisa mengalihkan perhatian Ye Chong, jadi mereka buru-buru bersembunyi di balik pohon yang aman di kejauhan. Saat berbicara, Niu Einstein sudah dekat dengan Ye Chong. Aku melihatnya mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan membantingnya ke arah Ye Chong lagi. Ye Chong berbalik ke satu sisi dan sedikit menghindar ke samping, menghindari tinju Niu Einstein. Tinju Niu Einstein kembali menyentuh tanah, dan seluruh tanah berguncang. Pada saat ini, Ye Chong benar-benar ditabrak oleh Niu Einstein dan terbang setinggi lebih dari setengah meter. Bahkan Ye Chong sendiri tidak menyangka kalau Niu Einstein punya tipuan seperti itu. Niu Einstein tidak memberi kesempatan pada Ye Chong, dan meninju Ye Chong lagi di udara. Saat ini, Ye Chong berada di udara, tidak mampu mengendalikan tubuhnya, dan hanya bisa menerima pukulan Niu Einstein. Namun, Ye Chong tidak duduk diam dan menunggu kematian. Ia segera mengencangkan ototnya dan menggunakan kekuatan kebajikan dan kebenaran. Bang, Niu Einstein meninju dada Ye Chong dengan keras. Ini adalah tumbukan kekuatan murni, yang menimbulkan suara keras. Ye Chong langsung terlempar lebih dari 10 meter, lalu jatuh ke tanah, merasakan sesak di dadanya. Untungnya, dia mengencangkan ototnya, jika tidak, pukulan itu akan melukainya secara serius. Namun Niu Einstein merasa pukulan yang baru saja ditinjunya serasa membentur batu yang keras. Di luar dugaan, makhluk kecil yang terlihat lemah dan kurus seperti semut ini ternyata menjadi sangat kuat melalui budidaya. Bagaimanapun, semut tetaplah semut, dan gajah tidak mungkin bisa diguncang. Niu Einstein terkekeh, "Anak kecil, aku tidak menyangka kamu cukup kuat. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Lihat serangan klaksonku." Saat dia berbicara, Niu Einstein menundukkan kepalanya dan mengarahkan 2 tanduk tajam sebesar lembing ke arah Ye Chong. Kemudian, Niu Einstein melolong. Dia melangkah mundur dan menendang tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya ditembakkan dengan cepat seperti bola meriam. Kedua tanduk itu menunjuk lurus ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka Niu Einstein begitu cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Sambil berpikir, Ye Chong mengumpulkan perisai Zeki di depannya. Segera setelah itu, terdengar suara bang, dan tanduk sapi pun terbentur perisai. Energi Ye Chong hancur dalam sekejap. Ye Chong juga terbang. Kali ini dia terbang lebih dari 10 meter dan menabrak batang pohon berusia seabad sebelum berhenti. Batang pohon yang dikelilingi 10 orang itu bergetar beberapa kali dan hampir patah. Ye Chong hanya merasakan sesak di dadanya, dan dia membuka mulutnya dan mengambil 2 napas dalam-dalam sebelum pulih. Tak disangka, Niu Einstein punya trik unik seperti itu. Jiu Si di sebelahnya tampak sangat terkejut. Khawatir Ye Chong bukan tandingannya. "Hei, kali ini tidak akan berhasil," Niu Einstein mencibir. Setelah itu, dia tidak menunggu Ye Chong menarik napas, dan menyerang Ye Chong lagi dengan serangan klaksonnya. Niu Einstein sangat cepat, bahkan Ye Chong tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di bawah krisis, Ye Chong tidak punya pilihan selain mengumpulkan perisainya lagi. Detik berikutnya, tanduk banteng itu bertabrakan, langsung menghancurkan perisainya. Ye Chong merasakan dampak besarnya lagi. Namun, tepat ketika tubuhnya hendak dipantulkan lagi,
New Einstein menghantamkan tinjunya ke tanah, dan kekuatan besar mengguncang Ye Chong. Untuk sementara waktu, Ye Chong menanggung efek kekuatan ganda yaitu benturan dan guncangan, bahkan dengan tubuh Dewa Naga, dia tidak tahan lagi. Segera setelah itu, pukulan New Einstein mengenai dada Ye Chong dengan keras. Ye Chong memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Setelah merobohkan 3 pohon besar, ia berhenti. Ye Chong mengusap dadanya dan berdiri dari tanah, tampak sangat malu. Jika itu orang biasa, otot dan tulangnya pasti sudah lama patah. New Einstein juga kaget. Tak disangka, di bawah rangkaian serangannya, lawannya belum mati. Hal kecil, tubuhmu cukup kuat, kata New Einstein. Ye Chong mengeluarkan suara puff dan mengeluarkan seteguk darah. Meskipun Ye Chong telah dikalahkan sejak tadi. Namun, Ye Chong menyeringai saat ini, itu saja, nyaris saja. Faktanya, kekuatan New Einstein ini setara dengan prajurit puncak Tianji, belum lagi Tauren yang secara alami suka berperang. Dari segi kekuatan, Ye Chong sama sekali bukan tandingannya. Namun, Ye Chong juga punya trik uniknya sendiri. Melihat Ye Chong hampir tidak bisa berdiri diam dan masih mengucapkan kata-kata kasar, New Einstein mencibir, "Haha, sekarang, kamu masih keras kepala, karena kamu tidak menerimanya, aku akan menghancurkanmu, sapi tua." "Takut kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu," kata Ye Chong. Apakah kamu pernah dipatahkan otak olehku?" kata New Einstein. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa ada elemen api kecil di antara alisnya. Ternyata saat Ye Chong dipukul tadi, ia juga meninggalkan bekas api di kepala New Einstein. Ye Chong tidak menjawab, hanya tersenyum sedikit, dan kemudian sambil berpikir, dia meledakkan tanda nyala api. Api kemarahan Buddha meledak kemudian. Hanya terdengar suara, ledakan, dan nyala api meledak di kepala New Einstein. Karena dia tahu betapa kuatnya New Einstein, kali ini Ye Chong hampir tanpa syarat mengubah seluruh energinya menjadi kekuatan unsur, dan kemudian menggunakan semuanya. Dan kekuatan ledakan murka Buddha ini sungguh mengesankan. Sebuah ledakan langsung menghempaskan tubuh besar New Einstein ke tanah. Akibat ledakan tersebut membentuk awan jamur kecil yang langsung naik ke udara. Semua pohon dalam radius lebih dari 10 meter patah di bagian pinggang. Saat dampak ledakan mereda, New Einstein terlihat kembali bangkit dari tanah. New Einstein memang berkulit kasar dan bertubuh tebal, ledakan sekuat itu tidak membunuhnya. Namun sapi Einstein ini juga sedang tidak enak badan, separuh wajahnya terbakar, dan salah satu tanduknya patah. Tanduk adalah simbol kekuatan dan terlebih lagi simbol kekuatan. Para Tauren menganggap tanduk sebagai keindahannya. Bisa dibilang dulunya, New Einstein adalah seorang pria yang terkenal tampan di kota Nitou. Sekarang salah satu tanduknya sudah putus, hampir seperti rusak. New Einstein sangat marah. "Wow, kamu benar-benar menghancurkan tandukku. Aku harus membunuhmu." New Einstein menatap Ye Chong dengan ganas. Meskipun Ye Chong kaget dengan kekuatan pertahanan New Einstein. Namun, dia tetap berpura-pura tenang, tersenyum tipis, dan berkata, "Einstein, kamu tidak menginginkan klakson yang lain lagi. Jika kamu cukup berani, kamu bisa datang." Ditipu oleh Ye Chong seperti ini, Einstein tiba-tiba ketakutan. Sebagian besar amarahnya diredakan terlebih dahulu, dan diambil alih oleh rasa takut. Tindakan Ye Chong barusan sangat menyakitinya, dan dia tidak berani gegabah sekarang. Faktanya, jika New Einstein memperhatikan dengan seksama, dia akan menemukan bahwa Ye Chong kuat dan tenang saat ini. Kaki Ye Chong sedikit gemetar. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, justru karena tanduknya yang hilang membuat sapi tersebut begitu bingung sehingga ia tidak memperhatikan detailnya sama sekali.
New Einstein menghembuskan nafas tebal dari hidungnya, meraih tanduknya, menginjak kereta, dan berkata, "Tunggu aku, kamu dan aku berselisih satu sama lain." Saat dia mengatakan itu, New Einstein sebenarnya yang mengemudikan kereta tersebut dan melarikan diri. Melihat New Einstein telah pergi, Ye Chong menghela nafas lega, melunak dan bersandar pada batang pohon besar di belakangnya. Jiu Si dengan cepat berlari mendekat dan mendukung Ye Chong. Saudara Ye Chong, kamu sangat kuat, kamu benar-benar mengalahkan New Einstein. Jika kamu begitu kuat, kami tidak perlu menemukan pemimpin aliansi, kami hanya akan membunuhmu secara langsung. Ye Chong tersenyum pahit. Mengguncangnya kepala, dia berkata, "Trik unik saya hanya dapat digunakan sekali setelah menghabiskan seluruh kekuatan saya, dan itu belum membunuh New Einstein." Saya menggertak untuk menakut-nakuti dia. 9 ular menelan, ternyata begitu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Chong berkata, "Ayo cepat keluar dari sini." Saya kira New Einstein akan segera bereaksi, dia akan kembali untuk mengejar kita, tetapi bahkan jika kita lari, saya mungkin tidak akan melakukannya bisa berlari lebih cepat darinya. "Ya," kata 9 ular. Ye Chong berkata, "Tidak masalah, aku punya cara." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menelan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya untuk sementara. Kemudian, dia menggunakan teknik Sukuchi dari elemen yang digali, menggunakan elemen angin untuk mengangkat mereka berdua, dan melarikan diri ke sini dengan cepat. Ye Chong membawa 9 ular untuk menunggangi angin, dan ditambah dengan tanah yang mundur dengan sendirinya. Keduanya sangat cepat kali ini, hampir 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. Di sisi lain, seperti yang dikatakan Ye Chong, New Einstein tidak melangkah jauh dan setelah dia tenang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri, "Kamu sangat bodoh, kamu tertipu oleh hal kecil itu." New Einstein segera mengubah arah dan kembali mengejar Ye Chong. Namun, ketika dia kembali ke tempat semula, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, Ye Chong menggunakan kekuatan unsurnya untuk bergerak maju dengan cepat dan telah melemparkan New Einstein sejauh ratusan kilometer. New Einstein sangat marah, namun pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain kembali ke kota Nitou. Di sisi lain, Ye Chong dan 9 ular sedang mendekati kota suci Bermuda. Perjalanan yang awalnya memakan waktu 2 atau 3 hari memakan waktu kurang dari setengah jam bagi Ye Chong. Namun, metode ini sangat padat karya. Selain itu, Ye Chong awalnya mengandalkan ramuan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika dia melihat bayangan kota suci Bermuda di kejauhan, Ye Chong tidak bisa lagi bertahan, tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah dan pingsan. Ini membuat Jiu Si ketakutan, dan dia segera mengambil Ye Chong dan duduk di bawah pohon besar. Butuh sekitar 2 jam bagi Ye Chong untuk bangun. Melihat Ye Chong sudah bangun, Jiu Si menghela nafas lega. "Ye Chong, bagaimana kabarmu?" Jiu Si bertanya. Ye Chong tersenyum lemah, "Ini bukan masalah besar. Ada kelemahan menggunakan ramuan untuk mempertahankan kekuatan, yaitu butuh waktu lama untuk pulih setelah efek ramuan hilang. Selama periode ini, dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Ye Chong umumnya tidak akan menggunakan metode ini. Hanya saja kali ini situasinya kritis dan Ye Chong harus memanfaatkannya. Setelah itu, Ye Chong bangun. Dengan kemampuan pemulihan tubuh Dewa Naga yang sangat cepat, meski hanya 2 jam, Ye Chong sudah memiliki kekuatan untuk bergerak bebas. Dia memandang kota Bermuda di kejauhan dan berkata kepada 9 ular, "Ayo pergi ke sana." Lalu, mereka berdua berjalan menuju kota Bermuda. Kota Bermuda ini layak menjadi kota utama aliansi 100 kota di 4 penjuru Bermuda. Momentumnya sangat megah dan skalanya sangat besar, setidaknya sebesar 10 kota laut.
Pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan resmi menunjukkan kemakmuran kota. Penjaga di gerbang kota dijaga ketat, semuanya adalah Master Super. Karena kota suci Bermuda adalah kota utama dari aliansi 100 kota, kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Namun gerbang kota di sini banyak orang yang keluar masuk setiap hari, sehingga cukup terbuka. Penjaga itu hanya melihat sekilas dan membiarkan Ye Chong dan Jiu Si masuk. Keduanya memasuki kota Bermuda dengan lancar. Begitu masuk, Anda bisa merasakan bahwa gaya di sini benar-benar berbeda dengan tempat lain di Four Corners of Bermuda. Jelas sekali tempat ini dipinjam dari dunia luar. Meski kota laut tidak ada barang impor dari luar, tapi di sini punya segalanya. Di sepanjang jalan Anda bisa melihat berbagai hotel modern, pusat perbelanjaan, taman hiburan, bahkan klub-klub besar. Meski tidak ada mobil di sini, Anda bisa melihat orang-orang mengendarai sepeda di jalanan. Harus dikatakan bahwa tingkat perkembangan kota Bermuda jauh melebihi kota-kota lain di 4 penjuru Bermuda. Selain itu, Ye Chong memperkirakan kota Bermuda seharusnya memiliki cara yang lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan dunia luar daripada kota laut. Kalau tidak, mustahil memperkenalkan hal seperti itu. Sepanjang jalan, Ye Chong dan 9 ular diam-diam menanyakan tentang situasi penguasa kota, pemimpin aliansi 100 kota. Yang tidak saya duga adalah pemimpin legendaris ini sangat misterius. Bahkan warga kota Bermuda ini jarang melihat pemimpinnya. Orang yang bisa memimpin aliansi 100 kota secara alami sangat mengesankan, dan dia juga sangat misterius, yang membuat Ye Chong sedikit tertarik. Setelah bertanya kepada banyak orang, masih belum ada hasil. Jadi, Ye Chong mengubah arah. Dia bertanya tentang di mana bisnis terbesar di kota itu dan apakah bisnis itu dikendalikan oleh penguasa kota. Akibatnya, seperti yang diharapkan Ye Chong, tempat paling menguntungkan di kota ini adalah pusat hiburan Bailey Street, yang dikendalikan oleh utusan patroli kota. Utusan patroli kota Lucius adalah jenderal nomor 1 di bawah pemimpin aliansi. Mengetahui hal ini, Ye Chong mengambil keputusan. Sore itu, keduanya menemukan hotel untuk menginap. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Ye Chong meminta Jiu Snack menunggunya di sini, dan dia pergi ke Bailey Street sendirian untuk memeriksa situasinya. Jiu Si sedikit khawatir, lagi pula, kekuatan Ye Chong belum pulih, dan dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan prajurit tingkat Suan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memeriksa situasinya, bukan berkelahi, dan pihak lain tidak akan berurusan denganku tanpa alasan." Jiu Si masih sedikit khawatir, namun, pergi ke tempat seperti Bailey Street dengan keindahan seperti Jiu Snack akan terlalu mencolok, jadi lebih baik Ye Chong pergi ke sana sendirian. Oleh karena itu, tidak ada cara lain, jadi 9 ular tidak punya pilihan selain setuju. Paramount adalah pusat hiburan terbesar di Bermuda. Ini sangat besar dan menempati jalan terbesar di pusat kota. Melihat sekeliling, ada puluhan bangunan di jalan tersebut, semuanya milik Bailey Street. Ini mencakup berbagai proyek hiburan, termasuk ruang dansa, kasino, ruang permainan, dan berbagai tempat layanan khusus. Hampir setiap malam, masyarakat dari segala penjuru kota, tenggara dan barat laut, yang seharian sibuk, datang ke sini untuk beristirahat dan melepas penat. Ada rumor kalau omset di sini setiap malam mencapai beberapa ratus juta. Jalanan penuh dengan orang, tapi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Karena di belakang jalan Bailey ini ada utusan patroli kota Lucius yang mengelolanya. Mereka yang berani membuat masalah di sini pada dasarnya tidak akan pernah melihat matahari keesokan harinya. Ye Chong tidak akrab dengan kota suci Bermuda. Dia menanyakan arah sambil berjalan. Ketika dia tiba di Bailey Street, itu sudah mulai terang. Di dalam Bailey Street, ada lampu terang di mana-mana. Lampu neon warna-warni, kerumunan gelap,
pedagang asongan dan pembicaraan yang berisik, dan pemandangan di sekelilingnya sangat makmur. Ini memberi Ye Chong ilusi bahwa dia telah kembali ke pedalaman. Ye Chong berjalan lebih dalam di sepanjang Bailey Street. Kadang-kadang, saya melihat dua gadis berpakaian cantik melambai ke Ye Chong. "Saudaraku, masuk dan minum," atau ada beberapa pria kuat yang berjongkok di sana dalam kelompok kecil, mengucapkan kata-kata kotor dan minum, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka menghalangi sebagian besar jalan. Ada banyak orang yang sibuk di jalan. Ye Chong bola-bali di antara orang-orang ini dan berjalan sepanjang jalan dari awal hingga akhir. Setelah dibandingkan, ia menemukan bahwa kasino terbesar di seluruh Bailey Street adalah kasino besar yang terletak di tengah jalan. Menurut konvensi, jika patroli kota datang ke sini, kemungkinan besar akan muncul di kasino ini. Oleh karena itu, Ye Chong langsung masuk ke kasino dan ingin mencoba peruntungannya. Pertama, ada dua pelayan berjas berdiri di depan pintu. Ketika mereka melihat Ye Chong masuk, mereka segera membungkuk dan berkata, "Selamat datang." Kemudian, kedua pelayan itu membawa Ye Chong melewati koridor yang gelap. Semakin jauh ke dalam, Ye Chong bisa mendengar semburan suara yang sangat berisik. Tak lama kemudian, ketika saya sampai di ujung koridor, saya sampai di sebuah pintu kayu mahoni. Dua pelayan, satu di kiri dan satu di kanan, membuka pintu. "Tuan, silakan masuk." Mata Ye Chong tiba-tiba menjadi jernih. Di dalam pintu, ada aula yang terang benderang dan indah. Aula kasino bahkan lebih ramai daripada di luar. Banyak orang yang antusias berteriak, melempar dadu, dan membanting meja permainan dengan penuh semangat. Segala jenis perjudian terjadi di sekitar aula. Ye Chong berjalan ke dalam dan menemukan bahwa sebagian besar orang di dalamnya adalah penjudi biasa, dan tidak ada orang yang berkuasa. Ye Chong bertanya-tanya, apakah perkiraannya salah? Kemudian, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada pelayan di sebelahnya, "Apakah Anda memiliki meja judi kelas atas di sini?" Ye Chong selalu percaya bahwa kasino berskala besar tidak hanya bisa datang kepada orang-orang tak dikenal ini, orang biasa. Pelayan memandang Ye Chong dari atas ke bawah dan berkata, ya, tapi ini adalah area VIP, orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menukar setidaknya 10 juta chip terlebih dahulu." Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Bagus sekali. 10 juta ketika saya sampai di sana. Tapi mata uang apa yang Anda gunakan di sini?" Ye Chong tidak memegang mata uang di 4 penjuru bermuda di tangannya. "Kita bisa melakukan apa saja di sini," kata pelayan itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, beri aku 10 juta chip dulu." Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan kartu emas hitamnya. Tak lama kemudian, pelayan itu mengeluarkan mesin pos. Ye Chong tidak menyangka ada mesin pos di sini, benar-benar modern. Ding, mesin mengeluarkan suara yang menandakan bahwa kartu berhasil digesek. Sikap kedua pelayan itu langsung menjadi lebih hormat. Mereka berdua membungkuk dan berbicara, "Tuan, silakan pergi ke sini." Kemudian, kedua pelayan itu membawa Ye Chong melewati aula kasino, melalui pintu belakang, dan ke aula belakang aula. Di aula belakang terdapat tangga yang mengarah langsung ke basement. "Memang ada ruang lain di sini," kata Ye Chong Sin. Mereka bertiga menuruni tangga dan mencapai ruang bawah tanah. Benar saja, ada kasino kecil di ruang bawah tanah. Meski luas kasino ini jauh lebih kecil dibandingkan di luar, namun dekorasi di sini lebih mulia daripada di luar. Melihat sekeliling penuh kemegahan dan kemegahan. Jumlah orang di ruang bawah tanah juga jauh lebih sedikit daripada di luar. Namun terlihat bahwa masyarakat di sini bukanlah masyarakat biasa, apalagi yang mampu membeli tiket masuk 10 juta bukanlah masyarakat biasa. Segera seorang pelayan memberi Ye Chong sebuah chip senilai 10 juta, "Tuan,
Semoga masa menginap Anda menyenangkan di sini. Ye Chong mengambil chip itu dan melihat sekeliling. Saat ini, dia memperhatikan seorang pria jangkung dan bulat sedang duduk di meja permainan panjang di paling kanan. Pria ini tingginya sekitar 1,85 meter, sekuat beruang, berkulit gelap, memakai kacamata hitam, dan bulu putih di lehernya. Dia memiliki cerutu di mulutnya dan beberapa kartu di tangannya, di mana dia masih berjudi dengan gembira. Di seberangnya, hanya ada seorang lelaki kecil. Hanya ada 2 orang di seluruh meja. Tentunya kebanyakan orang tidak berani bermain-main dengan bulu putih ini. Namun lelaki kecil itu terlihat sangat ketakutan dan tidak punya pilihan. Wajah pria itu sangat jelek, namun dia tidak berani mengangkat kakinya dan pergi. Ye Chong tahu bahwa bulu putih ini pasti seseorang. Jadi, Ye Chong berjalan langsung ke meja judi, menemukan kursi kosong dan duduk. Ketika lelaki kecil yang gemetar itu melihat Ye Chong duduk di sebelahnya, dia sangat gembira dan melompat dengan lega. "Oh, kakak aku kehilangan semua uangku, dan orang ini kebetulan ada di sini. Biarkan dia menemanimu. Mainkan." Bai Pikyu melirik Ye Chong ke samping. Tingkah laku Ye Chong membuatnya merasa sangat aneh, karena di kasino ini hanya sedikit orang yang berani bermain dengannya. Bersambung.